kan itu sudah sekaligus contoh kan, di situ ada kama solaita seperti yang telah engkau beri. Jadi kita ini jadi memberikan contoh, ibarat kita lah membawa anak ke toko untuk membelikan apa, kan mesti mau beli apa, mau beli HP misalnya, HP seperti apa, HP seperti ini. Jadi kita berdoa kepada Allah tuh, ya Allah aku berikanlah kemuliaan seperti yang telah engkau anugerahkan kepada orang ini di tempat ini. Cuman kalau kita langsung kepada tempat itu minta, nah itu baru musik. Jadi ibarat kata semangatnya mungkin ya Pak Ustaz ya, monumen lah. Iya. Seperti napak tilas perjuangan. Iya, kita berjalan ke sana tuh semoga bisa menjadi semangatnya seperti para pejuang ini. Sama kan seperti itu, naik haji kan sama juga, begitu napak tilas kan. Betul. Ada napak tilas ya gitu. Melanjutkan bahasan yang barusan Ustaz, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah terkait ini tata cara atau kaifiat berziarah gitu yang benar itu. Soalnya kan gini banyak apa, kalau saya lihat di makam gitu kan ya, pada saat saya ziarah kan banyak sekali cara gitu ragam prakteknya gitu. Nah, yang benar secara sunnah, secara syar'i itu seperti apa sih Ustaz? Bisa dijelaskan? Kalau dari Rasulullah SAW itu tadi aja, kita ini kalau ziarah kubur itu ya kita mengucapkan salam yang paling pentingnya Bapak. Itu assalamualaikum ya ahli kubur itu. Karena walaupun dengan cara kita bersuci dulu apa, tapi assalamualaikum ahli kubur enggak ya, percuma Pak. Jadi yang hadirnya yang lain-lain gitu. Yang paling penting itu Pak. Nah, lalu setelah mengucapkan salam dilanjut dengan ya kita dikir doa, kita mendoakan ahli kubur Pak. Kita mendoakan ahli kubur ya, dikir dulu, dan kemudian nanti di dalam doanya itu tadi ya Allah, kalau memang misalkan contoh ya di dalam doa, ya Allah mintakan ampun kepada ahli kubur, terus mintakan ampun juga buat diri kita gitu. Karena seandainya yang ahli kubur ini punya kemuliaan ya, mohon kau turunkan kembali kepadaku seperti yang telah kau turunkan kepada beliau. Betul. Nah, kalau itu tawasul. Nah, itu tawasul itu mesti gitu mesti apa, di dalam prosesi jarah itu mesti harus gitu atau gimana Tawasul itu ya, kalau mau tawasul itu sebenarnya tawasul kalau secara umum, tawasul itu kan kalau kita kan makna secara khusus kan yang kita mengerti tawasul itu ila hadratin ibnu sofa gitu, bla 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 sama al-fatihah itu kan secara khusus. Padahal yang namanya tawasul itu semua perbuatan kita bisa tawasulkan kan? Misalkan kita memberikan sekarang, misalkan kita tahu ya dalam hadis itu bahwa pahalanya ahli kubur itu sedang diliburkan dan dikasih dispensasi oleh Allah. Nah, kita berbuat baik, kita tawasulkan, ya Allah perbuatan baik ini timpahkanlah pahalanya kepada ahli kubur sampai. Tawasul itu dengan semua perbuatan bisa Pak. Misalkan gini, saya sedekah tapi diniatkan ya Allah semoga dengan sedekah ini Allah bisa mengabulkan hajat saya gitu. Itu bisa ya termasuk tawasul juga gitu ya. Ya sebenarnya kalau untuk diri sendiri nggak perlu Pak. Karena itu jelas. Itu kan sedekah itu dapat pahala, itu sudah jelas. Kalau untuk diri sendiri tawasulkan kepada siapa? Kepada orang lain Pak. Ustaz nih sedikit menyimpang ya, karena memang tadi ngobrol tentang kubur dan sebagainya gitu kan. Saya termasuk bukan teman saya, termasuk orang gorangan yang penakut Ustaz, ketika misalkan kadang-kadang lewat ke daerah pemakaman, kuburan dan sebagainya. Tapi itu sedikit berubah jadi lebih agak beranian gitu Ustaz. Ketika ketika saya mengikuti full prosesi untuk mengurus jenazah. Jadi dimulai ketika kakek saya meninggal gitu, saya ikut memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan gitu, masuk ke dalam liang lahatnya. Dikremasi itu? Masih dikuburkan. Nah, setelah mengikuti hal itu, Ustaz, saya tuh yang asalnya lewat ke daerah makam manapun gitu,
agak penakut gak, jadi kalau pakai motor nih taruh dilihat gitu. Tapi setelah ikut mengurus jenazah itu Pak Ustadz jadi sedikit ya berani lah ya teborangan teuing lah naik saparapat Pak Ustadz gitu keberanian itu gimana Pak Ustadz tanggapannya tentang hal itu gitu Pak? Sebenarnya karena kita tadinya tersugesti Bang, ada sesuatu tersugesti dengan lamunan bayangan, sebenarnya kita belum prakteknya belum tahu. Padahal kan prakteknya kalau kita sudah praktek mengerti, ternyata kan dari praktek ternyata kan tidak ada apa-apa. Iya. Ya udah berarti keyakinan akhirnya sugesti yang didengar yang dari orang lain berkurang, ternyata kan tidak apa-apa sebenarnya. Jadi makanya kalau kita cuma ilmu saja tanpa praktek kan ya akhirnya kan kosong Pak. Tapi kalau dengan praktek oh ternyata betul. Ya sebenarnya sugesti itu Pak sebenarnya. Jadi jangan terlalu percaya gitu. Nah, tapi kita walaupun ini cara yang lain adalah kita selalu berzikir gitu, berzikir sampai jiwa itu tenang. Gitu. Sampai jiwa tenang kata kuncinya ya tadi. Kata kuncinya sampai jiwa tenang. Karena dalam Al-Quran kan yang diterima oleh Allah ya ayat wa nafsul mutmainnah kan. Wahai nafsu yang tenang. Berarti ketenangan itu yang sebenarnya kuncinya. Kalau kita grogi atau apa ya udah belum. Jadi dibangun dikarenakan oleh diri sendiri ya. Ya sebenarnya itu kita. Takut itu. Makanya kan bahasa nasihat kan musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Itu kan terkait diri nih. Saya kan pernah dengar nggak tahu ungkapan nih nggak tahu hadis tadi ya, tolong dikoreksi kalau salah. Katanya ada man arofa nafsahu waqad arofa robahu, bahwa siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Nah itu pernyataan Sayyidina Ali itu. Memang karena beliau adalah khulafaur rasyidin maka dikategorikan hadis Pak. Karena ada jaminan dari Rasulullah. Nah itu Pak Ustadz maksud kenal diri itu seperti apa tadi Pak? Saya juga kenal saya insan itu elga gitu ya. Sampai sejauh mana gitu Pak? Ya betul. Apakah yang disebut kenali diri sehingga agar mengenal Tuhan itu konteksnya seperti apa Ustaz? Tadi kan mengenal diri ini siapa? Pertanyaan itu diri itu siapa gitu kan. Jadi bukan siapa menurut kita dari tadi dihubungkan dengan yang Maha Kuasa. Jadi pertama Allah itu siapa? Jadi begini, Allah itu kan yang pencipta. Berarti kita yang tercipta. Hamba. Nah derajat kita berarti hamba gitu kan. Seperti itu. Jadi yang dimaksud diri itu yang ditugaskan oleh yang Maha Kuasa itu apa gitu. Seperti itu Pak. Berarti kita harus tahu dulu diri kita ini dalam konteks kehambaan kita, berarti Ustaz ya. Kita ini sebagai seorang hamba kan gitu. Berarti selama di dalam hati kita masih ada kesombongan, masih ada ego, berarti kita belum sah disebut mengenal diri ya Ustaz ya. Belum. Jadi makanya kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar kan mencari ilmu itu. Nah, di antaranya dengan dikir itu kan sebenarnya seperti contoh kenapa dikir itu adalah untuk memunculkan perasaan itu. Oh iya Tad, nyambung nih Tad, kebetulan. Nah, konon katanya Tad bahwa zikir yang sampai lah katakan itu deh, sampai kita bertemu dengan diri kita sendiri gitu Tad. Itu gimana Tad? Apakah ada amalan khusus gitu zikir tertentu agar kita menemui diri kita atau gimana sih Tad? Sebenarnya kalau di dalam zikir itu zikir apa saja bebas Pak. Patokannya 3. Pertama arti, kita paham arti. Yang kedua maksudnya mengerti. Nah yang ketiga aplikasi dalam rasa. Misalkan contoh kita zikir Allah kan. Nah Allah itu artinya siapa? Dari Sang Pencipta kan. Berarti kita yang diciptakan. Maksudnya itu kan berarti. Nah praktekkan dalam rasa. Jadi kita rasakan hamba Allah berarti. Nah itu. Jadi seperti itu. Makanya kan nanti doa tertinggi Nabi Ibrahim mengajarkan la haula wala quwata illa billah. Itu praktek dalam rasa Pak. Nah dalam Islam sendiri Rasulullah nanti dibekali surat Al-Fatihah yang intinya surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Ya itu intinya Pak. Itu yang disebut ba itu yang bisa mendatangkan barokah itu.
yang bisa mendatangkan seperti seseorang menjadi disebut seperti Abdul Qadir Qaddasallahu sirrahu kan. Karena tadi perjalanannya sirnya sudah disucikan oleh Allah gitu. Oh jadi nggak perlu letterlock bahwa menemui jiwa itu bisa langsung keluar ruhnya terus melihat diri kita sendiri gitu Tad. Oh bukan itu tuh. Ngargo sukmo gitu Tad kan banyak tadi yang kata ngargo sukmo jadi jiwa keluar. Memang ada itu mah tahapan ilmu itu mah tadi tahapan-tahapan zikir itu mah sudah tahapan-tahapannya. Pokoknya kalau dalam zikir itu makna, maksud, rasa, itu aja. Zikir apa saja. Gitu kan. Seperti la ilaha kan, tiada lagi Tuhan. Berarti kan kosong. Iya. Berarti lagi Tuhan Allah, berarti hanya Allah. Nah berarti posisi yang siapa yang harus kosong kita kan? Tuhan itu yang menciptakan kita, kekuatan-kekuatan segala macam yang ada di diri kita itu berasal dari Tuhan itu. Jadi kita jangan sampai ada pengakuan. Gitu. Makanya kalau di dalam proses ibadah itu nanti kan manusia itu tercakup dalam 3 perbuatan ucap, perbuatan perkataan gitu, perbuatan badan dan perbuatan hati. Nah yang perbuatan hati itu yang paling gampang, sekaligus yang paling sulit tuh. Sulitnya kan Niat ya Johan. Niat itu kan perbuatan yang paling gampang, tapi ini yang paling sulit karena menjaganya itu kan pengaruhnya dari sekeliling kita. Itu. Rubah aja niat itu. Misalkan kita tiba-tiba itu menjaga hati itu, menjaga diri itu. Tiba-tiba ketemu sholat gitu, kita ketemu misalnya orang yang kita segani, tiba-tiba sholat kita jadi bagus-bagus itu udah robah itu. Nah tapi tadi gini Tad, masih boleh nggak Tad secara syar'i misalkan gini, saya mempunyai keinginan tertentu nih Tad ya, ingin X misalkan, terus saya berdoa dengan zikir, jadi zikirnya itu saya khususkan untuk agar terpenuhi itu gitu Tad, itu gimana Tad? Ya boleh-boleh saja itu dalam tahapan pemula yang sebutnya itu tahapan pemula itu. Tapi kalau nanti sudah tahapan makrifat, semuanya sudah ada bagiannya Pak. Jadi nggak perlu kita berdoa, bahkan nanti kalau Bapak sudah sampai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bahkan muncul rasa malu Pak. Mau minta apa sih semuanya sudah ada garis takdirnya. Itu Pak. Kalau mengkosongkan diri. Iya. Kalau itu memang bagi tahapan pertama itu ya ibaratnya iklan lah supaya orang mau gitu. Kalau kata Imam Ali dalam tahapan abid ya, ibadah seorang abid katanya. Iya, abid itu kan masih rendah. Kalau sudah ibad udah lain. Saya pernah waktu itu zikir jahar, zikirnya lafaz la ilaha illallah Tad. Nah kan seperti yang pernah Ustaz ajarkan ke saya Tad bahwa rasa gitu tadinya. Batila kan tiada ya Tad ya. Nah saya gini Tad sampai ada perasaan karena tiada gitu dia. Ya jadi memang sudah nggak ada gitu Tad. Jadi kayak nggak ada gitu. Jadi kayak Allah berarti yang dikir juga Allah berarti Tad. Nah iya sebenarnya. Jadi nanti kalau sudah sampai tahap makrifat lillah itu, makrifat lillah itu. Oh makrifat billah bukan makrifat lillah, itu makrifat billah. Ya itu udah tadi tidak ada sebenarnya yang berbuat, hanya kita. Kan la haula wala quwata illa billah. Tapi takut musyrik Tad, jadi saya berhenti gitu. Jadi ada perasaan takut, soalnya kan la ilaha illallah kan tiada Tuhan, berarti kan tiada apa-apa, berarti tiada saya, tiada ruh saya, tiada apa-apa, hanya Allah. Nah berarti yang ngomong la ilaha illallah juga Allah berarti kan? Iya, cuman ya tadi bahasa adab kita, adabnya sopan, nggak boleh disampaikan dengan orang lain, ya harus ngobrol dengan orang lain yang paham lagi Pak. Ustaz paham dan saya ngomong makanya kan di situ kan, makanya kan makrifat itu kadang-kadang dipecah di marofat, ya kan harus yang 4 hal itu kan sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah itu kan seperti itu. Jadi nanti kita mengerti begini gitu. Jangan diumbar di hadapan umum maksud saya itu. Kalau diumbar di hadapan umum nanti kan berbahaya nanti. Ya, kalau itu kata produser katanya itu boleh. Kasus Siti Jenar kan itu kan sama. Gitu kan benarnya. Cuman tadi adab sopan santunnya gitu. Gitu yang dipakai. Jadi sebenarnya kalau sudah nanti sudah tahapan makrifat sudah tinggal tahapan adab aja. Beradab atau tidak. Nah, jadi sini kasus Siti Jenar dulu itu permasalahan peradaban gitu menurut saya. Karena kan sebetulnya tuh Ustadz ya yang dikatakan oleh Imam Al-Halaj
Al-Halal juga kan bilangnya la ilaha illa ana. Nah itu sebetulnya sama dengan perkataan Fir'aun. Kan Fir'aun juga bilangnya la ilaha illa ana ya tadi ya. Cuman dalam konteks yang jauh berbeda ya tuh. Jadi itu mah kan al-halal bicaranya itu kan ilah. Iya. Bukan Rob. Kalau Fir'aun itu Rob. Rob itu kan aku yang menciptakan, aku yang membuat, aku yang menginikan. Kalau itu kan bukan. Bahwa tiada lagi Tuhan selain aku yang menggerakkan itu, aku yang sejati. Kalau Fir'aun kan aku Fir'aun gitu. Aku diriku. Nah, kalau seperti contoh Pak Ihsan dengan Pak Ilga ya, mau ngakui aku Pak Ihsan aku silahkan, tapi kan terbatas. Iya. Hanya 60 tahun paling. Nah, setelah itu digantikan aku sejati kan, aku pinjaman. Tapi kalau Fir'aun menjadi aku pinjaman itu dibakukan gitu kan. Iya. Fir'aun itu Tuhan gitu. Soalnya saya pernah dengar keterangan tapi nggak tahu benar nggak tahu salah itu dia katanya zikir Imam Ali itu sudah la ilaha illa ana tadi. Iya sudah sampai bahwa Imam Ali kan guru besarnya mah. Kalau dalam tarekat silsilah itu sudah di bawah Rasulullah. Beliau tuh Rasulullah kan kalau dianggap raja, Imam Ali kan patingnya. Semua tarekat muara beliau. Betul. Cuman kalau Naksabandi nanti muara terakhirnya kan ini sebelum ke Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Tadi Pak Aga katanya sempat ngobrol dan mau menceritakan pengalaman saat zikirnya. Gimana tadi Pak? Pengalaman ini bagus Pak. Gimana? Jadi Gimana? karena memang baru belajar dan diberi jasa zikir ya Ustaz. Terus ketika melaksanakan belajar zikir itu kadang-kadang kan zikir sambil memejamkan mata, Yang berusaha zikir sebanyak-banyaknya, tapi kadang-kadang dalam pandangan ketika kita memejamkan mata itu ada apa aja yang mengganggu zikir itu tuh di mana sih Pak Ustaz gitu? ya itu emosi-emosi kita Pak, cipta-cipta kita, bayangan-bayangan kita terus jangan berhenti, justru itu yang sedang didobrak. Jadi kan makanya kalau lagi zikir selain itu kan ada rasa-rasa panas, dingin apa-apa. Ya sekarang kita kembalikan ke bahasa kita aja yang paling mudah. Raja mau lewat yaitu Allah kan. Nah, kalau ada halangan kan disiplin oleh patwal. Nah patwal itu tidak memikirkan lah. Oh, jadi Macam-macam ada yang merah, ada yang putih, ada yang ini. Hijau kan suka ada cahaya-cahaya gitu tadi. Nah nanti puncaknya enak aja. Nah kalau udah enak udah berarti sampai. puncaknya tetap dirasa ya akhirnya. Iya. Jadi selalu kata kuncinya rasa ya tadi. Ya rasa tetap. Nah kalau saya kan sering kali nih ini kerap gitu tadi, apalagi kalau ziarahnya itu di makam gitu ya, di makam guru saya tadi. Nah ketika zikir itu tadi jadi muka guru itu kan seperti di depan banget gitu, dekat gitu tadi. Jadi fokusnya itu boleh nggak kan? Ya boleh Pak, itu robitoh kalau di dalam tarekat. Oh robitoh ya. Robitoh itu. Kan tadinya bahwa orang yang mati di jalan Allah itu tidak mati, gitu. Tapi hidup dia akan mengasihkan atau yang namanya lah menuntun gitu. Robitoh itu. Dalam tarekat itu tadi ada tahapan-tahapan robitoh itu. Robit itu sambung rasa tadi ya? Iya, robitoh sambung rasa. Robit itu disambung talikin gitu. Dan kalau ke guru gitu sambung rasanya itu masih dibolehkan secara syar'i gitu tadi? Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang juga mengatakan enggak. Tapi yang kalau para ahli tasawuf ya rata-rata semua pakai, Pak. Kalau tasawuf ahli kebatinan pakai semua. Nggak mungkin itu. Nah itu fungsinya itu tadi robitoh itu bisa nggak tadi untuk bukan menarik sih, untuk tabaruk, untuk mengalap barokah karomahnya dari guru gitu tadi? Ya asal kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kemuliaan seperti yang telah diberikan misalkan. Tapi ini yang sudah meninggal, jangan yang masih hidup ya. Misalkan contoh sekarang di TGN apa awal, kasihan itu, wow luar biasa itu lemasnya Pak. Kalau pada orang meninggal nggak apa-apa, nggak apa hanom apa gitu. Kalau kepada yang masih hidup seperti yang telah kau berikan kepada ini gitu, itu ada Pak efeknya. Karena kita kan ada. Boleh dijelaskan nggak sedikit Ustadz ke pemirsa Daikpa, karena kan kebanyakan audiens kita mah kan anak muda gitu tadi ya. Yang dimaksud dengan keramat atau karomah itu apa sih Ustadz? Karomah itu kan secara kita harus tahu maknanya dulu kan. Karomah misalnya karim mulia kan. Karomah itu kemuliaan. Jadi artinya orang itu hidup, pada saat kita hidup kan kita masing-masing punya kemuliaan Pak. Betul. Cuman maksud di sini kemuliaan yang memang yang diridhoi oleh Allah itu. Artinya yang diridhoi oleh Allah itu yang tidak melupakan Allah.
Nah misalkan kemuliaannya itu misalkan dia apa itulah terserah kemuliaan apa, nah kita minta gitu. Cuman tadi kita kadang-kadang jangan sampai terlena, kita mintanya kemuliaan supaya dikasih orang. Kemuliaan tuh, jadi ini akhirnya lupa untuk mahabbah ilallahnya gitu. Jadi lupa yang pokok, dan banyak benda yang sunah-sunah bahkan yang nggak sunah sama sekali bahkan. Minta kuat dipukul, minta kuat ini kan, itu kan kemuliaan. Minta jualan nggak pernah sepi. Tapi ya ibadahnya itu. Walaupun secara agama boleh kita dah mengalap. Boleh, diperbolehkan bagi baik-baik kaum pemula itu diperbolehkan. Mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan khusus mungkin nasihat atau apalah wejangan ke kami gitu Tad. Kita tinggal yang pertama kita menjaga keistiqomahan kita, Pak. Karena kan sebagaimana hadis Rasulullah, ahabu amalun ilallahi adwamuha wa in qala. Amalan yang dicintai Allah itu bukan yang banyak, sedikit tapi kontinuitas, Pak. Di kontinuitasnya ini terus sambil kita sering silaturahim dengan orang-orang yang lebih paham supaya kita dapat nanti masukan pengalaman beliau itu bagaimana, sehingga karena permasalahan kalau dikir sudah sampai merambah tahap tarikot, nanti akan berjumpa dengan hal-hal yang aneh-aneh, Pak. Nah nanti kan kita jangan sampai seperti dalam cerita ini nasihat, tapi ini cerita Sunan Kudus, Sunan Kalijaga itu berbalapnya menuju Allah. Ternyata kan Sunan Kalijaga sampai Sunan Kudus terjebak dalam arwah, tergoda bidadari. Dan maksud tergoda bidadari itu ya kita tergoda dengan kepangkatan, keduniawian dan lain sebagainya. Tak kala kita sukses, nah kita dianggap sudah sampai, berhenti, Pak. Nah, gitu, jangan sampai, Pak, itu. Karena nanti godaan itu macam-macam. Kalau godaannya yang tidak senang nggak aneh, Pak. Ini yang paling aneh itu godaan senang. Godaan yang nikmat ya? Iya, itu yang paling aneh sebenarnya. Kita dianggap itu sudah sama, padahal belum, Pak. Itu masih ujian. Pokoknya yang namanya di dunia, Pak, sebagaimana firman Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, di situ bahasanya Allah itu wabtaghi, carilah gitu, perintah. Tapi unik, Pak, fima ataka, dari apa-apa yang telah Allah berikan. Jadi kita ini disuruh mencari dari apa yang telah Allah berikan, apa darul akhirah. Maksud darul akhirah, keselamatan kita di akhir itu sebenarnya sudah, kata kunci sudah semua dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah. Cuma tadi wala tansa, jangan sampai sekali-kali lupa itu. Nasibaka minad dunya, nasib kita di dunia, artinya apa yang telah Allah berikan tentang akhirat tadi tidak akan ada guna manfaatnya tanpa kita manfaatkan sekarang di dunia. Sedangkan yang namanya dunia itu tercakup dengan 3 hal. Waktu yang lalu, waktu yang akan datang, waktu yang sekarang. Waktu yang lalu ya cuma kita bisa menyesal. Waktu yang datang belum tentu kita bisa mencapai. Ya berarti jadi yang disebut dunia ini waktu yang sekarang. Manfaatkan gitu. Ya barangkali itu saja, Pak. Baik, Ustaz, terima kasih banyak, sangat mendalam. Daging semua. Terima kasih Ustaz atas banyak sekali nih pemaparan dari Ustaz, termasuk juga tausiahnya. Semoga pembicaraan ini bisa menjadi nutrisi batin lah bagi kami, Ustaz, ya, terus khususnya bagi bagi audiens, bagi penonton. Baik, sekian sesi kita bersama Ustaz Enceng. Nanti kita juga ada sesi lanjutannya, Ustaz, ya. Jadi tolong stay tune terus di channel kita The Egg Park. Jangan lupa gimana, Pak? Subscribe, like, comment, and share. Channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh